iblis godaannya datang dari bumi, ya, naik ke langit, dari langit kemudian masuk ke dalam surga. Itu jawaban ya, pertama ya. Wa amma ma qila min annahu dakhala fi jawfil hayyati fa qissatun masyhuratun raqiqatun ya. Adapun cerita yang mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam dan Hawa ya langsung di dalam surga dengan cara bagaimana? Dengan cara dia masuk dari mulut seekor ular besar ya. Ya. Ada cerita mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam bukan dari bumi tapi langsung di surga. Ya kan sudah diusir kok bisa masuk. Ya, iblis masuk ke surga ceritanya dibantu oleh ular besar. Dibantu oleh seekor ular besar. Ya. Ular itulah yang kemudian ya membuka mulutnya, dari sana dia masuk iblis. Ya, dari mulut ular besar itu dia masuk. Ya, kemudian akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga karena ularnya di surga. Ularnya di surga. Ya. Di ular apa itu ya? Ular apa? Nah, itu cerita kata ahli tafsir ya qissatun masyhuratun raqiqah ya. Ya, cerita yang ya populer, familiar ya, tetapi ya, tidak valid ya, lemah ya. Lemah ya. Tidak layak, tidak pantas apa namanya di ya, publish ya. Tidak pantas disebarluaskan ya. Itu cerita yang dhaifah, qissatun masyhuratun raqiqatun ay dhaifatun ya, lemah, tidak pantas. Tidak pantas itu di apa namanya ya ceritakan itu ya. Jadi ular yang membantu ya iblis ya sehingga bisa masuk ke dalam surga ya. Itu cerita tidak benar ya, intinya cerita tidak benar ya. Wa minha, kemudian jawaban lain annahuma rubbama ya qaruba min babil jannah ya. Di antara jawaban lainnya ya bahwa Adam dan Hawa kadangkala ya mendekat ke pintu surga. Ya, jadi mereka bermain-main, ya, bersenda gurau, canda-candaan. Adam dan Hawa kan hanya berdua, ya. Selong pale kalau bahasa kita ya, saling kejar berdua ini, berdua. Surga begitu luas, tempat begitu luas, hanya berdua. Ya, setelah apa namanya saling suapi siang dan malam, ya, suwe-suwe buka, kita buka, ya, ya. Buka ya, ya. Bosan ya, kemudian saling kejar ya, bermain bersenda gurau ya. Kadangkala kemudian ketika mereka ya bermain-main ya, ya bersantai-santai, sampailah Adam dan Hawa itu di dekat pintu surga ya. Ya, terkadang mereka mendekati pintu surga. Wa kana huwa waqifan min kharijil jannah, sementara iblis ya berada di luar pintu surga ya, dia berdiri di luar pintu surga ya, iblis ya. Iblis ya. Fa qarraba ahaduhuma minhu, atau fa qarraba ahaduhuma minhu ya. Di saat itulah ketika Adam dan Hawa mendekati pintu surga, iblis ya menunggu di depan pintu, di luar surga. Di sanalah kemudian dia apa namanya membisiki, membujuk Adam dan Hawa. Jadi tetap apa namanya godaannya dari luar ya. Godaannya dari luar. Iblis menggoda dari luar surga. Ya, imma melalui ya bumi ya, melalui bumi ya suaranya ya, rayuannya, godaannya naik ke langit, dari langit kemudian masuk suara itu ke surga, atau ya iblis ya selalu menunggu di depan pintu surga. Dia sudah di luar surga, diusir kan ya, dia menunggu di luar pintu surga. Dan Adam dan Hawa kadangkala
ya sewaktu-waktu mendekati pintu surga, ya, karena mereka bermain-main, ya, mereka bersenda gurau, ya, jalan-jalan santai, gitu kan. Ya, ketika mendekati pintu surga, iblis ada di luar, ya di sanalah kemudian iblis ya melancarkan ya jurus-jurus mautnya, ya. Ya, di sana dia menggoda ya Adam dan Hawa. Nah, itu ceritanya, ya, sehingga dia bisa menggoda Adam dan Hawa. Wa fi khatti ba'dil fudala 'ala al-mawahibi ma nasuh qala al-qadhi Ahmad An-Nubi rahimahullah fi ikhtisar tarikh khamis wa ruwiya anna iblis ba'da ma sara mal'unan ra'a Adama wa Hawwa'a fi tibi 'aishin wa ni'matin wa ra'a nafsahu fi madhillatin wa niqmatin. Kemudian diceritakan ya oleh Qadhi Ahmad An-Nubi, ya, di dalam ya kitabnya ketika belum meringkas ya Tarikhul Khamis, ya. Jadi ada nama kitab sejarah namanya Tarikhul Khamis, itu diringkas oleh ya Qadhi Ahmad An-Nubi atau An-Naubi. Ya, diceritakan kata beliau bahwa ya setelah iblis ya menjadi makhluk yang terlaknat, ya, ya, ia melihat Adam dan Hawa ya menerima ya, ya atau ya mendapat anugerah ya, ya kehidupan ya dan nikmat ya, yang sangat memuaskan di dalam surga, ya. Jadi setelah iblis dilaknat oleh Tuhan, ya, dia pun kemudian menyaksikan bagaimana Allah memberikan anugerah yang begitu banyak ya kepada Adam dan Hawa di dalam surga. Sementara dirinya fi madzillatin wa niqmah. Sementara dirinya ya penuh dengan kehinaan, ya, penuh dengan azab, penuh dengan malapetaka, mal'un, ya, mal'un, ya, ya. Orang yang dilaknat, ya. Tidak ada ampunannya itu, laknat tidak ada ampunannya, ya. Artinya tidak bisa bertaubat, tidak bisa itu, tidak bisa ini kecuali murni dari Tuhan, ya. Ya, ampunannya, laknat, ya, beratnya. Di setelah melihat kondisi seperti itu, ya, tidak berbanding lurus antara ya kehidupan yang menimpa Adam dan Hawa dengan dia, ya, dia kondisinya ya penuh dengan kehinaan, ya, kehidupan ya, yang serba menyusahkan, ya. Adam dan Hawa sebaliknya di dalam surga, ya, berbagai fasilitas diberikan, kenikmatan dikasih, ya. Fahasadahuma, ya, maka iblis ya iri kepada Adam dan Hawa. Fahuwa awwalu hasidin, ya, maka dialah ya makhluk Tuhan, iblis, ya, yang paling dulu memiliki sifat iri itu, ya, ya. Makhluk Tuhan yang paling dulu memiliki sifat iri, iblis. Ini yang di langit, ya, yang di langit. Yang di langit. Ya. Kalau di bumi nanti makhluk Tuhan yang paling dulu memiliki sifat iri Qabil, ya. Ya, Qabil. Ya. Qabil. Kalau di langit iblis. Ya. Di samping ya sifat irinya juga sifat sombongnya, ya. Sifat sombongnya, ya. Maksiat yang paling dulu ya terjadi di langit sombong dulu awalnya, iblis kan. Iblis sombong, ya. Ya. Sedangkan maksiat yang paling dulu muncul di bumi ya iri hati, hasad, ya, Qabil itu, ya. Kesombongan iblis ditambah lagi dengan ya maksiat lain itu iri, ya, ya, ya. Iri hati kepada ya Adam dan Hawa.